Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan juga ini yang saya ingatkan jangan putus asa. Memang kalau lihat Indonesia itu ini benar-benar ini Indonesia tambah gelap bukannya tambah terang ini. Tambah ya bahagia seperti biasa. Anda Ya. berjumpa dengan kami dalam program Off the Record baca berita di balik berita. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Dan ini sudah satu pekan ya, menjelang satu pekan kita. Ya senang eh, atau kesel Mbak Agi sekarang ini lagi? Iya, kita mungkin saat ini lebih banyak bersabarnya ya Mas Hersu. Oh, Selain oke. juga menahan lapar itu sih sudah Hmm. biasa ya kalau menahan Hmm. lapar. Tapi Hmm. kalau lebih banyak bersabar, Ya. godaan-godaan untuk mencaci maki supaya nggak mencaci maki itu banyak sekali selama Ramadan tahun 2025 ini. Iya, sejak tadi pagi saya dibombardir oleh beberapa teman dengan kiriman-kiriman itu soal status di media sosial berkaitan dengan kader PSI ya. Belasan kader PSI itu jadi apa? Jadi masuk di dalam struktur di Kementerian Kehutanan begitu. Dan Ya. saya nggak ngerti tadinya apa Volu saya takut itu bolu ngomongin bolu puasa-puasa batal gitu. Jadi ini apa ini rupanya ada semacam apa ya lembaga ya yang disebutnya apa sih manajemen office gitu ya di situ ya organized management office gitu ya. Pokoknya isinya kader PSI semua deh ini markas Kementerian Kehutanan jadi mungkin saya udah lama nggak ke sana tuh Mbak Agi kan pernah di sana dulu. Apakah catnya udah ganti merah apa tetap tetap hijau itu? Bukan hutan kan biasanya simbolnya hijau gitu ya. Tapi kalau lihat tanda-tandanya harusnya ini udah ganti merah semua ini apanya kantornya ini Mbak Agi. Iya ya, jadi saya dulu memang pernah menjadi wartawan kehutanan ya, bahkan Hmm. kemudian ada program ke Kalimantan, ke Barito begitu, Hmm. menyelusur hutan jauh masuk ke Hmm. dalam gitu, Hmm. bertemu dengan suku-suku yang di dalam apa dan sebagainya ya. Ketika itu baru lulus kuliah menjadi wartawan dan jadi kita cukup akrab lah dengan Hmm. Hmm. situasi kehutanan ini karena selama bertahun-tahun di sana. Terus kemudian, ya ini membingungkan Mas Ersu Hmm. mendapati ada bukan sebuah, ada seorang Menteri Kehutanan yang Hmm. kapasitasnya seperti ini. Karena Hmm. di zaman itu kita tahu, kita masih ingat ya bagaimana Menteri-Menteri Kehutanan di zaman itu tuh memang mereka itu yang tahun 80, 90, itu kan kita melihat Menteri Kehutanan itu memang kapasitasnya luar biasa sekali. Dan mereka yang memang berkarir, mereka yang mengerti soal hutan gitu, Hmm. dan apa ya, mereka ini paham gitu Mas Hersu. Jadi mereka bahkan seperti misalnya apa Jamaluddin Suyohadikusumo ketika Hmm. saya bertugas di kehutanan ya tahun Hmm. 90-an. Beliau ini tahun 93 sampai 98 lah ketika itu Hmm. Hmm. menjadi Menteri Kehutanan di sana. Ini orang yang sampai dengan akhirnya dia pensiun, dia 40 tahun gitu Hmm. menjaga masalah kehutanan ini, sektor kehutanan ini. Hmm. Dan dia juga orang yang memiliki kapasitas luar biasa Mas Hersu. Hmm. Hmm. Jadi di berbagai misalnya soal penyelamatan orang hutan, yayasan soal orang Hmm. hutan itu namanya apa tuh. Terus kemudian Taman Nasional Gunung Leser, ada Yayasan Leser juga Indonesia begitu. Terus Hmm. kemudian berbagai lah dan kegiatan-kegiatan dan aktivitas internasional ini Hmm. beliau mengikuti. Mungkin sekarang beliau ini usianya sudah 90 tahunan. Tapi saya tahu ini orang-orang yang menjadi Menteri Kehutanan ketika itu selain soal ilmu mereka juga berkomitmen begitu menjaga pelestarian hutan Hmm. dan setidaknya walaupun ada masalah-masalah di bawahnya tapi mereka ketika diajak berbicara soal kehutanan dan masalah-masalah teknis, istilah Hmm. teknis, mereka ini sangat paham sekali. Nah, sekarang kita memiliki menteri yang ujuk-ujuk, tidak Hmm. ada latar belakang, dan mungkin istilah-istilah kehutanan juga tidak paham, harus banyak diajari Hmm. sana-sini, gitu ya. Hmm. Yang namanya adalah Raja Juli Antoni, ini adalah sekretaris jenderal dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang ketuanya adalah Kaisang Pangarep yaitu anak dari Hmm. Jokowi Bin Mulyono itu atau Eh, Jokowi Mulyono lah itu ya bukan bukan Bin Bin Mulyono Mulyono dan dong. kita terkejut-kejut Mas Ersu Hmm. bagaimana sekarang Iya, 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 iya. ya Pak Jokowi atau Pak Mulyono gitu Iya, ya iya. nama kecilnya Nah. ini dan kita terkejut dengan bagaimana kehutanan sekarang menjadi bancaan ada sebuah organisasi bernama VN Land Use gitu ya ini sebuah organisasi yang dibentuk sebagai komitmen Indonesia kepada dunia kepada Hmm. global Mas Hmm. Ersu Hmm. jadi ini adalah eh, komitmen setelah kita akan mengikuti berbagai konferensi iklim penyelamatan hutan apa
penurunan gas rumah kaca dan sebagainya gitu kan memang ada target untuk tahun 2030 sehingga dibentuklah ini organisasi atau proyek atau program Volu. Ini tadinya di bawah Kementerian LHK, Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalau di Hmm. masa lalu itu di bawahnya Siti Nurbaya ya. Hmm. Dan sementara sekarang itu kan sudah dipisah menjadi Lingkungan Hidup sendiri dan Kementerian Betul. Kehutanan sendiri sehingga Hmm. kemudian ternyata proyek ini diambil alih bukan ke sana tapi ke kehutanan begitu Hmm. ya. Hmm. Tetap ini saya rasa menjadi proyek kerjasama antara kedua kementerian tersebut. Tuh. Hmm. Dan ini menjadi bancaan dari Ya, 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 Volu ya. ini menjadi isinya dari sekitar 50 jabatan itu sekitar 11 diantaranya ini berisi kader-kader PSI yang kalau ditelusuri latar belakangnya tidak memiliki kompetensi, bukan profesional di bidang kehutanan, tidak memiliki jejak begitu mereka soal lingkungan atau soal hutan apa dan sebagainya. Jadi mereka dimasukkan ke situ dengan gaji bahkan mencapai puluhan juta. 11 itu termasuk Raja Juli nggak sebagai apa dia di situ penasehatnya atau apa kan di situ? Iya, belum termasuk Raja Juli ya, itu baru Hmm. masuk Hmm. yang di bawahnya itu Mas Hersu. Iya, iya, Jadi iya. kalau masuk ke Raja Juli, bahkan ini yang dipersoalkan juga Raja Juli kan menjadi pimpinannya begitu ya, Hmm. dan di situ dalam klausul penggajian itu Raja Juli itu berhak untuk mendapatkan gaji 50 juta. Jadi Hmm. ini juga yang dipersoalkan, wah ini menteri mendapatkan tambahan nih. Rehan 50 juta kalau untuk menteri ya. Tapi kalau yang untuk di bawah-bawahnya gaji 30 juta, 25 juta, 20 juta, paling kecil 8 juta itu 8 juta itu untuk staf kesekretariatan gitu ya. Itu juga ada yang diisi dari PSI yang ya Ya, ya, gaji ya. paling kecil ada, yang gaji yang di atas itu ada. Dan yang ada di Ayo. atas Ya, itu ya. bukan seorang profesional. Ya, ya, ya Raja Juli sendiri seperti yang Anda sebutkan, dia juga nggak punya latar belakang itu ya. Kalau nggak salah dia ini kan dari UIN ya, dari UIN Jakarta ya, ininya ya, latar belakangnya ya. Tapi kemudian sekolah di Australia sih ya. Iya, kalau dari UIN kan kita juga tahu ya Mas Esu sudah menjadi rahasia umum. UIN ini menjadi salah satu target dari dunia global gitu ya Hmm. untuk Hmm. masuk ke Indonesia soal liberalisasi, soal Hmm. gender, Hmm. soal masuknya LGBT supaya diterima gitu oleh masyarakat Indonesia dan sebagainya. Jadi memang tidak semuanya. Saya juga kenal, saya punya sahabat yang dokter mengajar di UIN juga. Dan tapi saya juga tahu dan teman saya pun juga bercerita begitu banyak mereka yang ditarget itu memang mendapatkan beasiswa-beasiswa untuk kemudian mereka ketika pulang ke Indonesia itu memang diwajibkan begitu untuk melakukan propaganda soal Ya, liberalisasi, liberal. Hmm. propaganda kepada anak-anak muda, soal itu tadi LGBT apa dan sebagainya, dan juga soal gender, bagaimana Hmm. Hmm. diharapkan kita memiliki kebijakan yang sama seperti yang di Barat. Jadi untuk degradasi lah, banyak program juga untuk degradasi moral, dan itu dilaksanakan oleh dunia barat ya kebanyakan. Jadi Hmm. mereka memberikan beasiswa-beasiswa dan kemudian nanti penelitiannya pun juga sudah mereka sudah mereka rancang begitu Ya. yang berbau seperti itu. Nah, oke, tadi kan ini soal soal menterinya ya. Tadi kan menteri biasanya kan jabatan politik lah gitu ya. Walaupun Betul. sebenarnya memang tidak harus teknis, tapi akan lebih bagus kalau untuk ini kan, kementerian teknis banget yang ini ya Mbak ya. Jadi harus ada background semacam itu. Tapi yang 11 orang ini apa latar belakangnya Mbak Agi? Saya kok sempat baca di medsos sebut ini untuk nampung para caleg gagal gitu ya kan. Kalau kalau PSI memang untuk di DPR RI semua gagal ya, kecuali kalau untuk tingkat daerah seperti Jakarta dan DPRD DPRD. DPRD 1 dan DPRD 2 mereka masuk. Kalau yang ini rupanya banyak kan anggota DPR RI ya, calon anggota DPR RI semua yang ditampung di sini ya. Iya, sebagian calon anggota DPR RI yang gagal dan sebagian Hmm. adalah calon anggota DPRD yang gagal. Oh, Gitu Mas Esu. jadi yang gagal semua yang ditampung. Bahkan ada suami istri di situ ya. Bahkan ada suami istri di situ, salah satunya adalah Bendara Umum PSI. Jadi jabatan yang cukup tinggi ini untuk Bendara Umum Hmm. PSI ya. Hmm. Dan kemudian kita perlu jelaskan dulu Volu itu Hmm. apa. Yes, Jadi oke. supaya kita tahu bagaimana mereka kompeten atau tidak, memiliki Hmm. kompetensi atau tidak, mereka profesional atau tidak di bidang tersebut, begitu Mas Hmm. Hersu ya. Hmm. Coba kita ingin tahu, ini adalah sesuatu yang baru. Jadi keputusan dari Raja Juli ini saya bacakan saja. Belait ini adalah keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 234 tahun 2024. Jadi ini ada keputusan dari Siti Nurbaya di tahun lalu yang kemudian diubah oleh Raja Juli Antoni. Tentang apa? Yaitu tentang penetapan struktur organisasi Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use atau VOLU Netsing 2030.
Begitu. Jadi ini memang perubahan struktur organisasi. Saya tidak tahu apakah struktur organisasi yang lalu, karena saya cari di internet juga tidak ada, di website kehutanan juga tidak ada, begitu. Soal apa sih isinya yang dulu organisasinya siapa saja yang mengisi. Tapi untuk yang sekarang ini, Mas Hersu, untuk Volu ini coba kita lihat. Ini apa saja sih job description atau tugas mereka yang berada di dalamnya? Itu Volu Netsing adalah kondisi ketika sektor kehutanan dan penggunaan lahan menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskannya. Ini kan Hmm, berbahaya yang seperti hmm, itu ya. Jadi Volunetsing 2030 merupakan target yang ingin dicapai Indonesia pada tahun 2030. hmm, Dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut? Maka Indonesia harus melakukan berbagai upaya yaitu mengurangi deforestasi lahan mineral, gambut, dan mangrove. Padahal ini hmm. kita sedang melakukan deforestasi besar-besaran. Kemudian Besar-besaran. mengurangi degradasi hutan, lahan mineral, gambut, dan mangrove, membangun hutan tanaman, mengelola hutan secara lestari, merehabilitasi hutan, melakukan restorasi gambut dan memperbaiki tata air gambut, Hmm, melakukan rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang. Ini belum juga dilakukan. Melakukan konservasi keanekaragaman hayati dan melakukan perhutanan sosial. Luar biasa ini hmm, tugas mereka yang ada di dalamnya, Mas Hersu. Dan kemudian Volunetsing ini juga diproyeksikan akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia melalui upaya sendiri, yaitu berdasarkan sebuah skenario, begitulah ya. Ada top dong skenario. ya. Top Ini dong luar ini. biasa. Hmm, Iya, ini kesepakatan internasional, Mas Hirsu, hmm, sehingga dibentuk proyek ini atau program ini. Ini saya bacakan, ini ada satu paragraf yang seperti ini. Untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju net zero di tahun 2030, diperlukan sumber daya yang sangat besar, yang hampir dipastikan pemerintah memerlukan dukungan dan kerjasama dari para pihak, baik lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya. Dan rencana operasional Indonesia Swallow Net Sink 2030 merupakan sebuah dokumen perencanaan yang menjabarkan target dan kebijakan serta langkah kerja untuk penurunan emisi gas rumah kaca sampai dengan tahun 2030 sebagaimana dinyatakan oleh LTS LCC hmm. 2050 dan NDC 2030. Nah, apakah NDC 2030 itu adalah isinya pemerintah Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution atau ENDC untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak 32% atau 358 juta ton CO2 dengan usaha sendiri dan sebesar 41% atau sebanyak 446 juta ton CO2 dengan bantuan internasional atau dunia global. Hmm. Jadi ini harus proyek ini harus dapat target itu, menurunkan gas rumah kaca sebanyak 32%. Ini pekerjaan sangat berat, serius, dan harus dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Luar biasa sekali. Ini target apa ya namanya? Membersihkan bumi begitu Mas Hersu, dan juga penyelamatan bumi. Ini semacam apa? Tugas hero begitu ya untuk melakukan penyelamatan terhadap bumi, dan seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang profesional. Tapi apa daya, yang menjadi menterinya adalah orang dari PSI, sehingga Hmm, dia merekrut orang-orang PSI. hmm, Proyek ini menjadi bancaan dan ada 11 orang elit PSI ini yang masuk ke hmm. dalamnya, yang kalau kita telusuri mereka tidak memiliki kapasitas profesional, latar belakang, wewenang, ilmu apa dan sebagainya, relatif ilmu mereka relatif jauh dari apa Ya. soal gas rumah kaca, perubahan iklim, mitigasi soal perubahan iklim dan sebagainya, Mas. Satu-satunya yang mereka punya kompetensi atau bukan punya kompetensi ya, punya kedekatan adalah karena mereka menjadi kader dari partai anaknya Pak Jokowi. Itu ya, paling yang itu kan sebenarnya yang bisa dinilai lebihnya kira-kira begitu ya, Mbak. Iya, nilai lebihnya adalah mereka mengusung Jokowisme itu tadi ya, Jokowi. Ah, ya, ya, ya. Iya. Nah, Hmm. coba Mas Oke. Hersu pengen tahu siapa aja di antara mereka ini, Mas Iya, Hersu. iya, saya baca orang-orangnya, tapi saya jujur aja detail-detail orangnya itu siapa-siapa saya nggak begitu kenal ya, karena Iya. tidak semua elit PSI juga dikenal oleh publik kan gitu. Iya, betul. Jadi yang posisi tertinggi
Nah, ini saya lihat dulu ya filenya. Posisi tertinggi itu sebagai Dewan Penasehat Asli, penasehat ahli. Yang penanggung jawabnya kita baca dulu adalah Raja Juli Antoni sendiri. Gitu, itu gajinya 50 juta untuk penanggung jawab atau pengarahnya. Kemudian di bawahnya ada wakil penanggung jawab. Ini juga Dr. Sulaiman Umar Sidik ya. Terus kemudian Ini eh, wakil menteri ya, wakil menteri ya, kehutanan. Ya, dan ini dokter umum loh ini, bukan bukan iya dokter ya. betul. Em, Betul, dokter umum hmm, dan Dewan Penasehat Ahli, maaf, Dewan Penasehat Ahli diisi oleh 4 orang. hmm, Yang keempatnya itu gelarnya Doktor Insinyur dan saya tahu mereka ini, hmm, terutama untuk yang nomor satu Doktor Insinyur Bambang Hendroyono MM. Ini saya tahu. Sebelumnya kalau tidak salah di masa Siti Nurbaya dia adalah Sekjen ya, Sekretaris hmm, Jenderal Kehutanan dan dia adalah orang yang memang sangat-sangat kompeten, puluhan tahun ada di kehutanan. Di bawahnya juga ada Agus Justiarso, dokter insinyur juga, dan dokter insinyur Ruwanda Agung ini juga. Dan yang nomor 4 adalah Andi Budiman, sarjana sosial. Jadi ini adalah hmm, orang dari PSI. Setelah hmm, para dokter itu tadi ada nama Andi Budiman. Dan siapakah Andi Budiman? Andi Budiman ini adalah Wakil Ketua Umum PSI. hmm, Dia menjadi anggota Dewan Penasihat Ahli, gajinya 25 juta. Begitu. Dan kalau kita melihat ininya, saya baca ini di internet ya Mas Hersu, ya dia memang sebagai jubir saja selama ini dikenalnya ya di hmm, PSI. Terus kemudian juga mantan wartawan begitu. Mungkin tapi mantan wartawan, tapi mungkin hanya sekitar 2 tahun atau ada hanya hmm, beberapa tahun dan kemudian pindah profesi. Kemudian dia merintis karir sebagai wartawan itu mendirikan kantor berita 68 Utan Kayu, tapi sekarang profesinya adalah sebagai politikus lah begitu. Ini sebagai wakil ketua umum ini lumayan aktif Mas Hersu. Dan hmm, kemudian yang berikutnya, yang nomor 2, ini juga kalau di PSI lumayan dikenal Mas Hersu. Namanya adalah Kokok Dirgantoro. Ini adalah hmm, juru bicara PSI juga. Ini sebagai dia di sini coba saya lihat dulu Kokok Dirgantoro ini sebagai anggota bidang pengelolaan hutan lestari. Luar biasa. hmm, hmm, Pengelolaan hutan lestari ini berhubungan dengan para konglomerat, oligarki, mereka yang merusak oh, hutan dan menagih janji, menagih utang mereka dan juga membuat hutan begitu ya untuk hutan yang berkesinambungan seperti itu. Jadi ini luar biasa jabatannya ya, termasuk reboisasi apa dan sebagainya. Nah, Kokok Dirgan ini saya lihat di PSI_ID ya, ini statusnya seperti ini antara lain Mas Efsu. Di tengah keburukan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya, yaitu memang salah satu tugas dari PSI ya untuk menjadi buzzer hmm, atau menjadi influencer untuk program-program pemerintah. Tidak banyak catatan soal Koko ini sehingga dia layak untuk digaji 20 juta dan mengelola hutan lestari. Dan hmm, nomor 3 adalah Endika Fitra Wijaya. Ini sebelumnya dia sudah menjadi staf Menteri Kehutanan. Jadi saat ini statusnya adalah menjadi staf Menteri Kehutanan. Dia juga menjadi anggota bidang dari sama ya pengelolaan hutan lestari. Luar biasa ini. Eh, Kompetensinya apa ya? Dan dia menjadi pengelola ketua bidang hutan lestari dan dia juga ini rupanya dibawa terus ya oleh Raja Juli Antoni karena sebelum menjadi staf dari Kementerian Kehutanan dia juga tercatat menjadi staf dari Kementerian ATR BPN ketika Raja Juli Antoni ini menjadi wakil menteri dari ATR BPN. Terus kemudian tidak banyak catatan tentangnya. Ini usianya 40 tahun dan dia adalah eh, caleg DPR RI 2019 untuk Dapil Jawa Timur. Ya, kita tahu ini tidak terpilih lah ya, gagal begitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah Sigit Widodo. Nah, ini lumayan terkenal kalau Sigit Widodo karena dia sering sekali bertugas menjadi jubir dari PSI. Dia ini sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon. Coba kira-kira Sigit ini tahu apa ya soal cadangan karbon Indonesia, cadangan karbon dunia begitu ya, dan perdagangan karbon begitu, dan bagaimana liku-likunya yang sangat pelik itu. Dia sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon, dia berhak untuk mendapatkan 20 juta, hmm. dan yang paling kemudian mencuat lagi di media sosial adalah bagaimana Sigit ini memiliki catatan yang buruk dan lucu Oh begitu iya iya, sebetulnya. saya ingat itu soal makan tiga ngaku satu ya waktu itu kalau nggak saya yang ribut-ribut itu ya, itu ya.
Iya, makan tiga ngaku dua lah Mas Oh, Ersu, makan tiga ngaku dua. lumayan. Cuman Oh iya 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 iya. Oke. iya, jadi misalnya jubir PSI yang bikin geger ngaku digetok di rumah makan rest area Tol Cipali. Dan Ah, kemudian karena sudah diserbu rame-rame dirujak ketika itu dia minta maaf ya. Dan yang berikutnya ada lagi, anak buah Kaisang Pangarep yang disemprot Fedi Nuril soal pagar laut misterius. Kemarin ini dia habis kayak tweet war begitulah ya dengan hmm, Fedi Nuril. Fedi Nuril hmm, ada salah satu aktor kita itu yang hmm, sangat concern terhadap isu-isu politik begitu. hmm, Ini hmm. rame soal Sigit Widodo ini dan dia sekarang menjadi anggota untuk peningkatan cadangan karbon pada Volu tersebut, organisasi Volu bergaji 20 juta. Dan nomor 5 adalah Rama Hadi Prasetyo. Nah, ini juga menjadi staf Kementerian Kehutanan dan Oh, juga oke. dia menjadi Oh, staf Kementerian ATR jadi double BPN ini sebelumnya. double ya. Ini double double dan ini part time job ya, bukan full time job ya. Ini berarti Volu ini, Mbak ya. Iya, saya tidak tahu apakah setelah di-follow kemudian dia sudah tidak menjadi staf Menteri Kehutanan lagi ya Mas Ersu, Hmm. karena apakah diperbolehkan gitu untuk dua dan kemudian mendapatkan Boleh, dua bentuk Mbak. gaji begitu Boleh ya. dan antara aja juga semua dirangkep-rangkep kok. Boleh, Mbak. Saya jawab boleh ya. Mbak Oke, gini. hidup Jokowi. Iya, oke. Tapi nggak pakai dasmu nih, hidup Iya Jokowi enggak. kalau dalam Iya, hal iya, ini iya, luar iya. biasa. Hmm. Ya, Hmm. jadi Rama Lanjut, Hadi lanjut. Prasetyo. Ya, lanjut. Rama Hadi Hmm. Prasetyo ini Hmm. adalah staf Menhub. Sebelumnya dia juga adalah staf Kementerian ATR BPN. Jadi dari sana dibawa ke sini sesuai dengan penugasan kepada Raja Juli Antoni. Dia sekarang menjadi anggota bidang kesekretariatan. Gajinya Hmm. 8 juta. Ini tidak banyak catatan. Ini anak masih muda, lulusan Hmm. dari Universitas Telkom. Dan kemudian dia ini pengalaman kerjanya yang sebelumnya itu Mas Ersu itu malah di apa namanya di Garena. Garena ini adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan produk Free Fire yaitu sebuah game yang sangat terkenal itu. Oh. Ini beraliasi kepada Shopee ya. Ya, Hmm. dia dulu di sana bekerja sebagai freelance graphic designer dan Hmm. freelance videographer. Ini Hmm. pengalamannya malah menjadi videographer. Eh, dan sekarang dia bekerja untuk Volu, untuk kehutanan di bidang Hmm. sekretariatan. Gajinya ini yang paling rendah, 8 juta. Karena Hmm. masih tampaknya karena usianya masih sangat muda. Dan kemudian berikutnya nomor 6 itu Furhan Amini Kaniago. Ini ketua DPP Caniago. Nah, Bang. Kaniago. Caniago Ya. nanti dimarah orang Oh, sama orang Caniago, Padang. ya. Iya. Ya. Mohon Oke. maaf Iya. kepada Fem Caniago. Hmm. Furhan Amini Caniago, Ketua DPP PSI. Dia Hmm. juga adalah jubir dari PSI. Ini adalah caleg gagal dari DPR Dapil Jabar 1, Mas Ersu. Dan di Hmm. Volu, dia menjadi anggota bidang konservasi. Luar Hmm. biasa, gajinya 20 juta juga. Hmm. Kita masih belum tahu ya, ini apakah gajinya hanya gaji saja ataukah ada Tunjangan-tunjangan tambahan-tambahan lain. Hmm. lain? Ya, ya. Betul. Ya, kalau kita melihat Furhan ini cukup aktif Mas Hersu. Mas Hersu ini kalah ini kalau di YouTube. Oh iya ya. Iya, dia aktif di YouTube, aktif di berbagai media sosial. Di akun YouTube-nya sudah ada 56 video, begitu ada 119 subscriber. Hmm. Terus kemudian salah satu yang pernah dia kritisi adalah Bung Rocky ya. Oh Ada iya. unggahannya Hmm. berjudul Rocky Gerung Makin Frustrasi, katanya Hmm. begitu. Hmm. Dan itu sudah ditonton 46 views, begitu. Lumayan 46.000 46. atau 46 aja? 46 Mas Ersu itu udah banyak 46 itu. Oh iya, oke, oke. Gitu. Oke, oke. Ya. Hmm. Ya, oke. Ya, Ya. terus kemudian ya ini juga itu tadi sudah disebutkan ya dia sebagai caleg juga tadinya begitu untuk Dapil Jabar 1. Hmm. Terus kemudian ini sangat aktif ini Mas Hersu di IG terus Hmm. kemudian di apa namanya di berbagai media sosial lah begitu ya. Ini lahir di Bandung. Terus kemudian dia nyaleknya tadi kan juga di Bandung. Dia dari Unisba ya, Universitas Islam Indonesia. Sekarang mengurusi apa tadi? Konservasi ya. Ini salah satu quote-nya dia yang muncul adalah Si seperti ini. Caniago tadi ya Tab- ini ya? Si Caniago Iya, tadi ya? Ya, oke, ya, oke. Furkan Hmm. Caniago tadi Mas Hesu. Hmm. Dia Hmm. mengatakan seperti ini Mas Hesu. Target penghematan 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan, tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung. Iya, penghematan itu tidak termasuk bancaan bagi-bagi duit dan gaji kepada orang yang tidak kompeten.
Oke. Luar biasa unggahannya Hmm, seperti itu, tapi dia hmm. menjadi bagian dari bacaan itu sendiri. Ya, ya, Terus oke. kemudian yang nomor 7 ini adalah Nadia Maharani Irawan. Tidak ada riwayat begitu yang cukup mendukung di internet. Dia adalah staf kesekretariatan Mas Hersu. Oh, Gajinya iyalah. Anak pemula iya. ini biasanya ini ya. Ini baru lulus dari kuliah sepertinya tahun 2022. Ada Ah, catatan apa judul dari kuliah dari skripsinya dan kemudian ini bergaji 8 juta karena dia menjadi staf kesekretariatan ya. Ini hmm, yang paling rendah lah. Kemudian ada eh, Andi Saiful Haq atau Andi Saiful siapa ya tadi? Lupa saya. Ya, Andi Saiful Haq lah. Ini dia adalah pegiat medsos kalau kita lihat. Ini juga ada di semua Mas Yesu dari FB yang zaman dulu ya orang hmm, pakai gitu. Kalau sekarang kan lebih banyak pakai IG apa terus kemudian dan sebagainya lah gitu. Dan dia anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut. Luar hmm. biasa, pengelolaan Oh, ekosistem gambut loh. hmm, Ini kalau di lulusan tempat kuliah saya hmm, kuliah saya menghasilkan para pakar, praktisi dan hmm, juga pokoknya berbagai hal lah soal kehutanan ya untuk pengolahan produk hutan apa dan sebagainya. Yang kata Pak Jokowi kalau di UGM dulu namanya teknik perkayuan. Kalau di tempat saya kuliah tidak ada jurusan perkayuan itu, tapi hmm. teknologi hasil hutan. Dan Ini apa? ini Ya. Di ya untuk bidang IPF ya, ini di IPF ya. iya Ya. iya betul Mas Ersu. Kemudian Oke. anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut ini teman-teman saya yang kalau saya di mana di pengelolaan gambut dan kita langsung wih hebat kamu hebat kita Oh semua ya. selalu mengatakan karena tantangannya sangat luar biasa Mas Ersu. Ah. Nah, Hmm, ini Andi Saiful Hidayat, ini masuknya ke bidang itu tadi ya, ke bidang pengelolaan ekosistem gambut. Dan kalau kita lihat, ini aktif di apa namanya di X begitu ya, hmm, aktif di hmm, X. Seperti dia mengunggah ulang unggahan dari Kementerian hmm, Kehutanan. Ya ini menjadi buzzernya kehutanan lah, gitu. hmm. Halo sahabat hijau, Balai KSDE Aceh, Balai Besar, Taman Nasional Gunung Leser apa dan sebagainya. Dan kemudian juga dia mengunggah ulang cuitan dari Rudi Valinka, begitu ya, sesama buzzer lah ya, Hmm. saling saling membantu mengunggah ulang yang Rudi Valinka yang mengatakan hasil pembicaraan gue dengan Pak Jokowi bla 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 yang seperti itu. Kemudian juga mengunggah aktivitas Pak Jokowi dan sebagainya. Dan dia ini kalau saya lihat, oh ya dia mengunggah juga soal dirinya dengan apa namanya Menteri Komunikasi dulu dan sekarang menjadi Menteri Koperasi begitu Mas Hersul Oh, projo. Hmm. Projo dan kemudian juga ini ucapan selamatnya untuk Bung Menteri Kominfo Budi Aristiadi dan Bung Wamenkominfo Neza dan bla 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 begitu ya. Juga ada unggahannya kepada Pak Jokowi sejak tahun 2019 itu ada di FB. Jadi kalau yang pekerjaan pastinya apa atau bergerak di bidang apa saya kurang Ya. kurang paham Mas Erso. Dan ada lagi ini nomor 9 Yus Arianto. Ini adalah mantan caleg gagal juga PSI 2019 dari Dapil Jateng 6. Ini Mhm. adalah anggota bidang pengelolaan ekosistem gambut luar Hmm. biasa Hmm. yang seperti yang tadi ya, yang di Ini atas berarti ya. yang ini rate-nya 20 jutaan yang ini ya. Ini 20 juta kalau anggota bidang Mas Hersu. Jadi di bidang-bidang itu yang menjadi ketua bidang adalah memang yang ekspertis, memang yang expert. Kemudian anggota bidangnya bisa dimasukin orang PSI begitu. Dan profilnya ini sebagai caleg pemilu 2019, Yus Arianto ini adalah caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah 6 dari PSI. Ini masih ada di berita caleg. Dan kemudian yang lainnya tidak banyak catatan sih. Paling dia aktif di Twitter begitu saja. Hmm. Kemudian untuk nomor 10, Irma Nurtanti, sarjana seni, SSN, Hmm. begitu ya. Dan dia juga magister mungkin ilmu komunikasi kalau tidak salah. Hmm. Dan dia ini menjadi caleg gagal juga PSI Dapil 5 DPRD Kota Bandung tahun 2024. Hmm. Dia menjadi anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Penegakan hukum Hmm. ini dengan gaji Penegakan 20 hukum. juta Mas Hersu. Seni Tidak ada seni catatan. menegakkan hukum lah kira-kira gitu ya karena dia Iya, sarjana hukum ya. sarjana seni yang Hmm. bertugas menegakkan hukum, jadi seni menegakkan hukum. Hmm. Luar biasa ya Mas Hersu. Hmm. Dan dan kemudian yang berikutnya terakhir adalah Suci Mayangsari. Hmm. Ini adalah bendara umum dari PSI, Oh, istri bendahara dari umum. Iya, ini adalah Oh. bendara umum PSI dan dia adalah istri dari Andi Budiman, sarjana sosial Hmm. yang tadi di atas kita sebutkan menjadi Oke. dewan penasehat ahli, menjadi dewan penasehat ahli yang bergaji 25 juta tadi Mas Ersu. Kalau Mayang Sementara ini apa jabatannya?
Ini kalau Suci Mayangsari ini jabatannya adalah anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Gaji 20 Oh, juta. Jadi suami istri kalau ditambahkan ya 45 juta lah, lumayan hmm, ya. Suami hmm. istri sama-sama di follow Jangan bilang organisasi. lumayan Mbak Agi. Mbak Agi jangan bilang Oh, lumayan biasa sekali ya. tolong ya. Luar biasa. Anda tahu Mbak Agi Seritek itu yang Mhm. sekarang ini sudah kena PHK itu. Jaminan Iya. hidupnya itu kan saya pikir Mhm. jaminan hari tua ya kan saya Dari pikir Tuan JHT. Mhm. aman JHT itu saya pikir berapa. Ternyata JHT-nya itu adalah kalau kerjanya 17 tahun itu JHT-nya 17 juta. Kalau bekerja 20 tahun JHT-nya itu 20 juta. Jadi mereka itu setahun itu diberi imbalan 1 juta. Bisa hidup apa ya 1 juta setahun gitu. Ini cuma 1 bulan dia 45 juta berdua gitu dan ini saya menduga ini pekerjaannya pasti ini bukan full time job ini pasti part time job ini pekerjaannya gitu. Iya, 1 juta untuk 1 tahun. 1 juta Itu untuk satu sudah tahun habis. Mbak. Untuk 1 tahun itu sudah habis untuk beli obat pusing, untuk beli Ya, vitamin, ya karena dia untuk punya duit cuma 1 juta itu tadi ya setahun cuma gitu. 1 juta itu Ya. tadi. Kalau Hmm. dia tidak benar-benar nanti mendapatkan pekerjaan kembali, kan janjinya akan mendapatkan pekerjaan kembali Mm-mm. itu, Mas Ya, Hersu. oke. Nah, Silakan balik kemudian lagi. balik lagi ke Suci Mayangsari. Ini adalah lagi ya Suci Mayangsari, Bendara Umum PSI dan istri dari Andi Budiman tadi yang menjadi Dewan Penasehat Ahli dan bergaji 25 juta tadi. Dan ini adalah caleg gagal juga dari DPRD Dapil 3 Jakarta Utara gitu. Hmm. Jadi ini memang apa anggota PSI ini profilnya dia memang dari kecil sampai dengan dewasa ini bermukim di Jakarta Utara Mas Hersu. Dan sekarang dia menjadi anggota bidang penegakan hukum dan peningkatan kapasitas. Luar biasa. Jadi Coba oke kita oke. lihat ceritanya. Ya, ya, Ini ya, ya. ini ya banyak Mas Hersu ini sarjana teknik dia ini sebenarnya kalau kita melihat Hmm, dari hmm. profilnya ya. Eh, sudah itu saja Mas Hersu dan kita bisa entah tadi berapa ya jumlahnya berapa gaji dari 20 juta 20 juta 20 juta Nah, ditambah kita belum 20 sempat hitung ya, belum tambah sempat hitung ya. kita Tapi belum sempat hitung. ya, tapi kelihatan konsisten ya berarti ini profilnya adalah mereka-mereka yang gagal nyalek gitu ya dan kemudian Mhm. ditempatkan di ya diberi semacam pekerjaan lah gitu kira-kira karena tadi ada juga yang jadi staf di kementerian dan kemudian juga di sini di lembaga Volu Netsing 2030 ini ya Mbak Agi. Betul betul. Nah kalau kita melihat langkah-langkah yang seperti ini, keputusan yang seperti ini, saya jadi Mm-mm. pikir kan eh, banyak juga ya politisi yang memang tidak memiliki pekerjaan atau non job begitu ya Mas Hersu. Banyak Karena dong. saya rasa Hmm. mereka yang bekerja di Volu ini nantinya mereka harus full time job di sana. Ini uang rakyat yang ada di sana, uang saya, uang Mas Hersu, uang kita semua yang untuk menggaji mereka ini. Kalau Hmm. seandainya mereka tidak komit ini terhadap kesepakatan dunia, mempermalukan Indonesia, apalagi targetnya itu tadi sekian persen pun, sekian puluh persen, maka kita pasti akan berteriak begitu. Dan mereka ini kalau seandainya mereka ditarik ke Volu, artinya mereka tidak memiliki pekerjaan dong Mas Hersu. Hmm. Mungkin memiliki usaha atau memiliki kegiatan yang lain, tapi artinya untuk full time job di tempat lain itu tidak ada. Ini Hmm. Tapi ngeri saya kira sekali. soalnya bukan soal apakah dia tidak punya kerjaan atau tidak. Ini kan di tengah situasi ketika Pak Prabowo bicara tentang efisiensi. Banyak Betul, sekali itu juga. anggaran ya Mm-mm. anggaran-anggaran negara yang dipangkas yang sebenarnya itu bisa untuk kesejahteraan rakyat termasuk dipangkas. Gitu termasuk untuk rehabilitasi jalan dan sebagainya itu kan dampaknya langsung pada mereka-mereka rakyat di bawah gitu yang misalnya bertani, berkebun, yang kalau jalannya jelek kan mereka juga tidak bisa membawa hasil kebunnya dengan cepat, nggak bisa dijual dan sebagainya. Dan kemudian ini ada orang-orang ini, ya gerombolan lah ini kita sebutnya ya Mbak, yang tiba-tiba mereka ditampung semua oleh menterinya di situ. Saya bayangkan kalau semua partai politik perilakunya seperti PSI, apa jadinya gitu. Padahal kita tahu Ya, kan sekarang badan dan kementerian banyak banget gitu loh. betul. Saya cuman pengen nunggu aja komentarnya dari Pak Prabowo. Jangan nunggu komentar istana ya, karena istana pasti nggak nyambung, nggak apa yang diomongin juru bicara istana pasti nggak sama dengan apa yang diomongin, apa yang dimaksud oleh Pak Prabowo. Kita tunggulah orang dari seputar dari Pak Prabowo ya, yang atau setidaknya orang-orang yang seperti yang memang kita tahu sejak dulu berada di sekitarnya Pak Prabowo. Apa tanggapan dari Pak Prabowo itu? Dan kira-kira PSI sendiri malu nggak dengan situasi semacam ini? Karena kan kita tahu PSI ini kalau yang saya tangkap ini Mbak Agi ya nggak tahu betul itu kan ini katanya kumpulan anak-anak pintar dan anak-anak idealis gitu yang mereka kan menjadi sangat kritis mengkritisi kebijakan pemerintahan pada waktu itu. Jadi kalau mereka ternyata levelnya sama dengan yang lain dan jujur aja ini kan levelnya KKN ece-ece lah Mbak ini kan cemen-cemenan lah sebenarnya kalau untuk
untuk KKN ya Mbak ya. Kalau untuk gaji rakyat kecil gede banget. Tapi kalau untuk mereka pemain-pemain yang gede itu ini pekerjaan ecek-ecek gitu loh Mbak Agi. Ya, betul. Jadi yang saya maksud adalah mereka ini kan bukan orang yang memiliki jejak profesional. Mereka bukan Hmm. praktisi. Ilmunya pun juga tidak nyambung, tapi masuk ke situ begitu. Masuk ke situ dengan mereka ya dalam status mereka non-job, bisa Hmm. dikatakan demikian. Dan Hmm. kemudian mereka pekerjaan itu sendiri kan harusnya diisi oleh orang yang profesional yang lebih berhak. Ada orang di luar sana yang memang mereka ini ilmunya sesuai dan profesional yang lebih memiliki kompetensi dan berhak untuk pekerjaan-pekerjaan ini, bukan yang dijadikan bancaan seperti ini. Ini Hmm. kan yang termasuk orang dalam itu tadi yang dikatakan orang dalam, Mas Hersu. Ini mengerikan sekali dan ini apakah hanya terjadi di kehutanan? Dan kehutanan itu proyeknya banyak. Ini hanya salah satu proyek. Ini hanya salah Ya. satu program. Bagaimana dengan yang lain gitu? Ini kan ngeri banget dari mulai stafnya lah dengan alasan ini, alasan itu, bukan ahli dikatakan dia sebagai ahli misalnya hanya sekedar untuk memberikan gaji. Gaji itu biasanya kalau orang partai nanti ada sumbangan kepada partainya. Nanti kalau ada proyek, proyek itu diberikan kepada partainya. Partai yang memiliki IO begitu ya. Dan ini tidak hanya satu dua partai, banyak partai yang kita tahu memiliki jejak seperti ini. Mereka bikin IO apa dan sebagainya. Sehingga kalau ada hajatan di kementerian itu diberikannya kepada IO yang dimiliki oleh anggota partainya. Jadi uangnya berputar di situ saja begitu. Ini sebagai sumber penghasilan dari partai tersebut begitu. Ini yang sangat-sangat kita sesalkan di mana Prabowo ini kan mengusung profesionalitas, terus kemudian efisiensi dan sebagainya. Dan ternyata ini jauh sekali dari apa yang dikatakan dengan apa yang didengungkan begitu. Dan yang bikin mirisnya dan ini menjadi bahan tertawaan di media sosial Mas Hersu, Hmm. kejadian ini atau pembongkaran keputusan Menteri Kehutanan ini kan berupa peraturan dari Menteri Hmm. Kehutanan yang Hmm. struktur ini ya yang dia keluarkan itu terjadi setelah uh, uh, Raja Juli Antoni ini meledek begitu ya, nyinyir atau menyindir kepada Anies Baswedan yang pada tanggal 3 Maret kemarin memberikan ceramah di Masjid UGM, ceramah taraweh. Dan ini kan diunggah pada tanggal 4 Maret, satu hari sesudahnya. Hmm. Jadi pada tanggal 5 Maret, pada tanggal 4 Maret, dia mengunggah seperti ini. Habis video call dengan Presiden ke-7 yang adalah Bapak Ketumnya. Jadi Bapak dari Ketumnya PSI maksudnya. Hmm. Tiba-tiba Menteri Kehutanan sindiri Anies Baswedan. Ini kata salah satu netizen. Dan apa yang dia unggah? Ya betul, memang ini Raja Juli Antoni mengunggah seperti ini kata-katanya. Rezeki pagi, berkah Ramadan dapat video call dari Bapak Presiden ke-7 Pak Jokowi. Oke. Seperti Pak Presiden Prabowo yang sejak lama memiliki perhatian khusus terhadap AREN untuk ketahanan energi dan pangan, Pak Jokowi juga lagi getol-getolnya memulai pemberdayaan masyarakat desa dengan penanaman AREN. Bla 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 seperti itu ya Mas Hersu dan kemudian mengunggah itu video call-nya itu seperti apa begitu. Hmm. Nah, jadi itu pada tanggal 4 Maret dan Dari kemudian ya. pada tanggal 5 Maretnya ini yang kemudian menjadi heboh itu Raja Juli Antoni mengunggah lagi tulisan seperti ini. Masjid tempat ibadah X atau silang gitu berarti bukan. Hmm. Masjid tempat sindir politik. Checklist berarti iya. Berarti masjid bukanlah masjid tempat ibadah tapi masjid tempat sindir politik. Hmm. Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM. Dia memberikan caption seperti itu dan ada gambar Anies dan ada tautan dari suara.com dengan judul Ceramah penuh sindiran dari Anies Baswedan di Masjid Kampus UGM membangun manusia itu bla bla begitu ya ketika itu judul dari ceramahnya Ya. Ya. dan ini mendapatkan sudah ditonton oleh 4,5 juta Juta. Hmm. 4,5 M begitu ini luar biasa kalau di Twitter Mas Hersu Hmm. mungkin karena ada kata Anies itu tadi ya Hmm. dan kemudian yang berkomentar pun sudah ribuan dan komentarnya bukan mengapresiasi atau menyetujui tapi kebanyakan adalah menghujat Raja Juli Antoni itu sendiri Hmm. dan salah satu komentarnya ini yang juga ikut viral ini adalah komentar dari Dandi Laksono kita Hmm. tahu ini adalah ini wartawan senior juga begitu ya Dan dan aktivis. sutradara food, Dirty Food, ya. Iya, Dirty Food, sutradara Dirty Food gitu. Dan dia menulis seperti ini. Seperti Salman ITB, Masjid UGM sering bikin kajian sosial politik. Hmm. Ceramah di beberapa gereja di Flores atau Papua, isinya juga nyindir rezim yang proyeknya mengancam umat. Hmm. Kenapa di tempat ibadah? Karena kantor Kementerian Kehutanan nggak bisa diandalkan atau jadi biang masalah.
Jadi terpaksa ngomong di tempat ibadah gitu ya. Luar biasa. Dan di bawahnya masih banyak sekali lah itu komentar, salah satunya begini. Kehabisan bahan kau Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan tapi ngurusin orang lain dan sebagainya lah ya. Nah, dan ini Mas Hersu, kita mau lanjutkan nggak nih atau udah aja? Karena kalau di bawah ini, waduh luar biasa caci makinya saya nggak tahu. Ya Ramadan ya kita kurangin ya. Tapi satu dua bolehlah gitu ya. Kan sudah tadi Mas Oh, Hersu, sudah ya. ya yang tambahin dikit lah ya, tambahin Ya. dikit. Selain Dandi, selain Yurisa tadi, ada juga ini yang mengatakan gini, komennya jauh amat, nggak relate banget sama jabatan. Noh, banjir. Aturan Ah, komen itu banjir Jakarta. iya, banjir ada kaitannya dengan kehutanan loh ya. Ada Mas Hersu. Dan kemudian gunung dibabatin jadi villa dan resort di puncak. Kiriman tuh banjir dari Bogor, zaman Anies gubernur, banjir dikit aja, rame banget kayak pasar malam gitu. Jadi zaman Anies dulu banjir dikit aja sudah rame banget ini PSI. Tapi Ah, sekarang ah. ya. Ya, ya, Kemudian ya. ada juga yang bilang, anak muda macam apa kau? Nggak punya pendirian dan nggak konsisten. Dan kemudian mengunggah tautan sebuah berita di mana Raja Juli Antoni ini pada tahun 2019 memberikan piala kebohongan terhakiki, Ya. terlebay dan terhalu untuk Prabowo, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Banyak. Ini kemudian diungkit-ungkit lagi lah soal Raja Juli Ya, Antoni misalnya. ya, Juli ya, ini ya. adalah antek dan alat propaganda politik Mulyono di Pilpres 2019. Ngebacot kalau dirinya jujur dan punya moral. Aduh, bla 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 politik busuk dan sebagainya. Dan kemudian yang diunggah adalah cuitan dia tahun 2018 yang seperti ini. Pak Prabowo nggak pernah tobat, selalu menakut-nakuti rakyat. Ini cuitan Raja Juli loh. Apa Hmm. yang diharapkan kepada capres yang bisanya menebar ketakutan dan pesimisme? Indonesia akan baik-baik saja, bahkan mungkin lebih baik kalau Prabowo kalah. Luar biasa itu doanya Raja Juli dulu. Ini malah jadi mencuat lagi sekarang. Oke, 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 oke. Kalau saya tadi justru malah tertarik yang dia bilang itu rezeki anak soleh, terus ditelepon, di video call oleh. Nah, benar kalau itu khas banget itu khasnya Pak ternaknya Pak Mulyono ya yang menyatakan Hmm. bahwa menyebutnya Presiden ketujuh RI ketujuh Haji Insinyur Joko Widodo gitu ya Insinyur Haji Joko Mm-mm. Widodo itu khas khas banget mereka cara Pak sapaannya itu. Saya tadi mikir rezeki apa oh iya ya kalau dia nggak dekat dengan Pak Jokowi dia nggak mungkin bisa jadi menteri Wamen kemarin terus kemudian jadi menterinya Pak Prabowo ya. Iya. Iya, betul. Dan kira-kira apakah dia video callan juga dengan Pak Prabowo? Saya Hmm. rasa enggak Saya ya video enggak callnya itu lah dengan ya. kan ada dua presiden Mas Ersu ini Yes, dengan shift, presiden shift shiftan ya, tersebut. shift shiftan. Oke, Mbak Agi, udah jangan kebanyakan lagi deh, Mbak Agi. Kita ketemu lagi. Pokoknya jangan jangan sirik ya gitu. Tapi kalau soal ini bukan soal sirik ya, ini karena mengkritisi duit rakyat yang dipakai bancaan, padahal Pak Prabowo-nya terlalu di mana-mana teriak efisiensi, efisiensi gitu ya. Betul. Ya. Mhm. Mohon pamit Mbak Agi, Ya, kita sampai ketemu lagi ya. insya Allah besok. Saya Harus Benar Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam Nah, akal sehat. Bapak. Wassalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh.